Kami sungguh berharap Engkau bisa merasakan bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Inilah yang membuat kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Karena kasih kami kepadamu itulah yang membuat kami datang pagi ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu itulah yang menjadi kekuatan untuk kami. Penghiburan untuk kami. Harapan buat kami. Di mana apapun yang sedang terjadi atas hidup kami. Kami akan pasti bisa melewatinya karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih buat pagi ini. Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang menepati apa yang Engkau janjikan. Bahwa di mana ada roh-Mu, maka di situ ada kemerdekaan. Itu sebabnya kami percaya bahwa pagi ini kami akan alami kemerdekaan yang dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Kami percaya bahwa semua penyakit telah ditaklukkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa yang datang dengan pergumulan, kami percaya bahwa ada kekuatan yang daripada Tuhan. Yang Kau limpahkan dan Kau curahkan bagi setiap kami. Pagi ini kami percaya bahwa setiap kami akan mengalami-Mu. Hadirat-Mu nyata menjamah hati setiap kami. Kami percaya bahwa kami tidak akan sia-sia datang pagi ini. Karena Tuhan sendiri yang menjamah. Jangan lewatkan seorang pun di antara kami. Tapi lawat setiap kami. Lewat kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu. Sehingga benar-benar pagi ini kami dimerdekakan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sedang bekerja. Mematahkan setiap belenggu. Menghancurkan setiap kuk dalam hidup kami. Terima kasih untuk mata hati yang dijadikan terang. Karena hanya dengan itu kami bisa dimampukan untuk kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, kami mau alami Engkau Tuhan. Kami mau menikmati-Mu. Dan biar benar-benar pagi ini kami dikenyangkan dan dipuaskan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih bagi-Mu pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mula pertama terima kasih tentu buat Ibu Gembala di tempat ini. Dan senang sekali rasanya bisa kembali ke tempat ini untuk berbagi berkat firman Tuhan bagi saudara semua yang hadir. Dan sepanjang saya melayani hari ini di tempat ini, saya ingin berbagi kepada saudara tentang pelajaran yang berkaitan dengan keuangan. Itu sebabnya saya telah membaginya menjadi 3 bagian dan itu saling berkaitan satu sama lain dan saya sungguh berharap bahwa pelajaran ini akan membuat saudara jadi makin faham tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hal keuangan dalam kehidupan kita. Oke? Nah, di kebaktian pagi ini saya ingin membukanya dengan sebuah pelajaran yang saya beri judul Keuangan dan Ketuhanan. Oke. Keuangan dan ketuhanan ternyata 2 kata itu sangat berkaitan erat. Nah, sebelum saya menunjukkan beberapa ayat kepada saudara tentunya, saya tidak tahu saudara sedang mengalami ini atau tidak. Bahwa hari-hari ini, bahwa banyak sekali orang percaya yang sedang mengalami kefrustasian di dalam kerohaniannya. Di meja-meja konseling yang saya alami, saya melihat, saya menemukan, saya mendengar bahwa ternyata banyak sekali orang-orang percaya yang berkata kepada saya bahwa Pak, saya rindu untuk kerohanian saya mengalami pertumbuhan. Tetapi yang heran, mengapa kerinduan saya untuk makin mengenal Tuhan, makin intim dengan Tuhan, kerohanian yang mengalami pertumbuhan. Tapi mengapa kok sepertinya kerohanian saya mengalami stagnasi. Sehingga akhirnya ada banyak orang yang akhirnya berupaya untuk keluar dari stagnasi rohaninya. Dengan berpikir bahwa kita lebih rajin datang ke kebaktian. Lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak berdoa. Tapi sangat disayangkan, ternyata semua itu tidak membuat kita bertumbuh dalam kerohanian.
Nah, apa yang menyebabkan itu? Nah, saya ingin ajak untuk saudara lihat ayat ini. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-7. Coba saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Karena ternyata ayat ini harusnya berbicara banyak buat kita. Dan inilah yang menjadi jawaban dari kefrustasian banyak orang hari-hari ini. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Ini Tuhan yang berbicara kepada bangsa Israel lewat Nabi Maleakhi. Perhatikan ini. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ini Tuhan yang bicara. Kembalilah kepadaku, maka perhatikan ayat ini. Aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Jadi sementara saya membaca ayat ini, maka apa yang saya tangkap, bahwa ternyata Tuhan sedang berbicara atau sedang menyadarkan bangsa Israel saat itu, dengan Tuhan berkata begini, bahwa sebenarnya kamu udah jauh meninggalkan aku. Itu sebabnya Tuhan menghimbau kepada mereka, Tuhan bilang, ini waktunya kamu kembali kepada aku. Oke, saudara bisa ikuti saya sampai di sini. Itu sebabnya Tuhan bilang kamu udah jauh, sebab itu kamu harus datang kembali sama aku. Nah yang menarik, bangsa Israel ketika mendengar firman Tuhan itu, mereka langsung berespon dan mereka berkata seperti ini, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Pertanyaan saya, menurut saudara, bagaimana caranya kembali kepada Allah? Pernah bertemu dengan orang-orang percaya yang sudah mundur dan sudah jauh dari Tuhan? Lalu kita bilang gini, ayo balik sama Tuhan. Ini waktunya balik sama Tuhan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita balik? Itu pertanyaannya saudara, betul? Nah banyak kali termasuk saya, dulu saya berkata begini, makanya datang lagi kebaktian. Saudara pernah menerima nasihat itu atau memberi nasihat itu? Kamu udah lama gak datang kebaktian, ini waktunya kamu balik lagi, datang lagi. Itu cara kamu balik sama Tuhan. Atau kita berkata seperti ini waktunya kamu berdoa kembali. Oke, saudara bisa ikuti saya? Itu yang ada dalam pemikiran banyak orang untuk caranya kembali sama Tuhan. Waktu kita jauh dari Tuhan. Tetapi pertanyaan saya adalah berdasarkan konteks ayat ini. Waktu orang Israel bilang begini, Tuhan oke deh kami udah jauh. Dan Tuhan bilang Tuhan suruh kami balik. Itu sebabnya mereka berkata gimana sih Tuhan caranya balik? Dan yang mengejutkan saya jawaban Tuhan adalah ini. Pernah kita berpikir bahwa ternyata cara untuk kita balik sama Tuhan ayat ini? Sampai di sini berhenti dulu. Oke, pelan-pelan supaya saudara bisa paham. Tuhan bilang sama mereka, kamu udah jauh, kamu balik. Dan mereka bilang gini, gimana caranya balik? Kita bilang, oh datang lagi kebaktian. Oh berdoa lagi rupanya. Tapi ternyata Tuhan bilang begini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan bilang kamu udah nipu loh. Terus mereka gak ngerasa nipu. Itu sebabnya mereka bilang gimana caranya kami bisa menipu engkau? Ini gak nyambung antara orang Israel dengan Tuhan. Oke, saudara perhatikan ini. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai apa saudara? Persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Selama ini gereja menekankan tentang persepuluhan. Tapi lupa mengajar bahwa ternyata ada persembahan khusus juga. Lihat ayat ini. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Saya tertarik dengan kata ya kamu seluruh bangsa. Berarti ini bicara mayoritas. Selanjutnya perhatikan ini. Terus Tuhan bilang gini, bawalah
seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya, perhatikan ini ayat ini, ada apa saudara? Persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya tidak tahu saudara tangkap ini atau tidak. Ternyata waktu bangsa Israel bilang begini, Tuhan gimana sih caranya balik sama Tuhan? Oke deh kami udah jauh selama ini. Dan ternyata Tuhan bilang gini, mau tahu caranya balik? Caranya balik adalah gini, bawalah persepuluhanmu dan persembahan khususmu kepadaku. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara, kita pengen balik sama Tuhan lewat jalur datang kebaktian, kita pengen balik sama Tuhan lewat jalur berdoa lebih banyak, tapi kita tidak siap balik sama Tuhan dengan cara membawa persepuluhan dan persembahan khusus. Bukankah uang itu isu yang sensitif? Saya mau katakan kepada saudara, ternyata ada satu kabar buruk buat saudara. Bahwa ternyata sikap kita terhadap uang, ternyata akan menjadi penentu dari hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang orang paham. Perhatikan ini kalimat saya. Sikap kita terhadap uang, itu ternyata akan menjadi penentu dari hubungan kita dengan Tuhan ternyata. Itu sebabnya tadi saya buka dengan kalimat ini. Banyak orang hari-hari ini sedang frustasi dengan kerohaniannya. Mereka bilang gini, Tuhan kami ingin bertumbuh. Kami ingin makin intim dengan Tuhan. Dan kita mencoba jalur-jalur untuk membangun keintiman dan mendekat kepada Tuhan lewat jalur-jalur tanpa uang. Mengapa? Karena tanpa sadar kita lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Sadarkah saudara, kehadiran saudara di hari Minggu setiap minggu tidak menjamin bahwa saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan? Mungkin ini tidak enak didengar. Tapi percayalah saya datang bukan untuk menyenangkan saudara. Tapi saya datang untuk menyehatkan saudara. Pernahkah saudara melihat orang yang cinta uang punya rohani yang luar biasa? Tidak bisa saudara. Tolong tunjukkan kepada saya, ada orang yang cinta duit, terus pada saat yang sama cinta Tuhan banget-banget. Saya ingin kenalan dengan mereka. Sejauh saya mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sampai detik ini, saya belum pernah menemukan orang yang cinta uang dan pada saat yang sama cinta Tuhan. Itu sebabnya kegagalan kita di dalam merubah sikap kita terhadap uang. Itulah yang menjadi ganjalan dan penghambat kehidupan kerohanian kita. Nah, mengapa ini penting saya suarakan, saudara? Coba saudara perhatikan ini. Saya ingin, waktu saya mempersiapkan ini di Cirebon, saya mendoakannya benar-benar dan Tuhan menyingkapkan hal ini kepada saya dan inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang. Dan saya berkata berbahagialah saudara yang mendengar ini, amin. Karena ternyata esensi dari kebenaran persepuluhan dan persembahan khusus adalah apa? Apa yang saudara perlu pahami? Ada bagian Tuhan dalam semua berkat yang kita terima yang harus kita salurkan dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi. Saya ulang. Esensi dari kebenaran persepuluhan dan persembahan khusus itu adalah apa sih saudara? Bahwa ternyata di dalam rekening yang saudara miliki, itu ternyata semuanya itu bukan jatah saudara. Dari semua kekayaanmu, itu ternyata ada bagian Tuhan yang sebenarnya Tuhan ingin saudara bukan makan. Tapi saudara harus salurkan bagi kepentingan kerajaan Allah. Nah sementara banyak orang percaya hari-hari ini lupa diri, gelap mata, di mana semua berkat yang kita terima, kita pikir itu adalah jatah kita semua.
Makanya Tuhan bilang begini, kamu mau balik? Kalau kamu mau sungguh-sungguh balik, beresin keuanganmu di hadapanku. Maafkan saya, banyak orang percaya yang tidak siap waktu Tuhan menyampaikan hal ini kepada kita. Dan saya sungguh berharap bahwa saudara siap. Berapa banyak yang siap di sini? Muka-mukanya tolong tunjukkan sukacita daripada duka cita. Nah, mengapa ini penting saudara? Nah sekarang saya mau masuk ke titik ini. Mengapa sepertinya Tuhan itu memaksa untuk untuk membereskan keuangan kita saat kita ingin kembali kepadanya. Saya ulang. Mengapa sepertinya Tuhan itu paksa kita untuk membereskan keuangan kita saat kita ingin kembali kepadanya. Tadi saya sudah singgung bahwa ternyata kita ingin balik tapi nggak pengen lewat jalur ini. Padahal Tuhan bilang ini, mau balik, beresin itu dulu, baru kamu bisa balik. Kalau kita bilang gini, Tuhan boleh nggak tawar? Tawar-tawaran kan boleh Tuhan, saya mau katakan di dalam kerajaan Allah tidak ada tawar-tawaran. Kerajaan Allah bukan seperti pasar di mana waktu kita membeli sesuatu kita bisa tawar bagaimana harga diskonnya ada enggak. Dan ternyata dalam kerajaan Allah enggak ada diskon saudara. Tuhan bilang gini, mau sungguh-sungguh balik, mulai hari ini bereskan persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu. Nah sekarang masalahnya adalah begini, mengapa sampai Tuhan itu tekankan keuangan secara serius? Karena ini ternyata menjadi penentu dari hubungan kita sama Tuhan. Nah saya tidak tahu saudara pernah belajar ini atau tidak. Ternyata di dalam Alkitab ada 500 ayat yang berbicara mengenai doa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan setelah disurvei dan diteliti, ternyata ketika Tuhan berbicara tentang doa, hanya 500 ayat yang ditemukan. Nah, saudara sepakat dengan saya bahwa doa itu penting? Saya ulang, saudara sepakat dengan saya bahwa ternyata selama ini dari sejak sekolah minggu kita diajar bahwa doa itu penting? Oke. Dan ternyata ada 500 ayat dalam Alkitab yang berbicara mengenai iman. Saudara sepakat dengan saya juga bahwa iman itu penting? Karena hidup kita berdasarkan iman. Hidup kita juga ditentukan oleh kehidupan doa kita. Karena doa kita adalah nafas hidup orang percaya katanya. Tetapi yang menurut saya mengejutkan adalah ternyata ada 2.350 ayat dalam Alkitab yang berbicara mengenai keuangan dan kepemilikan. Coba berhenti sebentar. Saudara menemukan keanehan? Tuhan ngomong doa sama kita cukup 500 kali. Tuhan ngomong iman sama kita cukup 500 kali. Tapi untuk urusan yang satu ini yang namanya duit, Tuhan harus ngomong 2.350 kali. Berarti di mata Tuhan uang itu penting. Sudah bisa paham? Bahkan kabar buruknya lebih penting daripada doa dan iman. Nanti saya jelaskan kepada saudara, kenapa sampai Tuhan sangat sering, maaf saya pakai kata ini, sepertinya Tuhan cerewet Pak. Kalau ngomong uang, dia terus ulang terus. Sampai 2.350 kali. Berarti dengan kata lain 2.350 ayat, berarti dengan kata lain kita akan mabuk. Tuhan ngomong terus, hei ingat ya uang. Ingat ya uang, ingat ya uang, ingat ya uang. Sampai kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan pusing Tuhan. Masalahnya kita nggak sadar bahwa ternyata itulah yang menjadi penentu keintiman kita dengan Tuhan. Oke saudara? Nah sekarang selanjutnya ternyata dari 38 perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam perjanjian baru, 16 perumpamaannya ternyata berbicara mengenai keuangan dan pengelolaan. Sampai di sini. Kapan terakhir saudara belajar tentang uang menurut Alkitab? Tanpa sadar kita dibombardir oleh kebenaran doa, kebenaran iman. Tapi saya nggak bisa salahkan para hamba-hamba Tuhan.
Karena ada banyak jemaat sensitif sekali kalau udah bicara uang. Wah, duit lagi, duit lagi. Inilah yang saya alami di lapangan di mana jemaat bilang begini, Pak, wah di mimbar itu khotbahnya duit melulu Pak. Maafkan saya saudara. Tapi itu kebenaran. Bahwa ternyata memang ada 2.350 ayat yang berbicara tentang masalah uang. Dan kalau berbicara tentang uang itu bukan cuma hanya perpuluhan saudara, bukan cuma itu. Nah saya akan jelaskan kepada saudara bahwa mengapa sepertinya Tuhan memaksa untuk membereskan keuangan kita saat kita kembali kepadanya. Karena jawabannya ini, saya tidak tahu saudara bisa menangkap ini atau tidak. Ternyata iblis itu memakai uang sebagai senjata. Katakan senjata. Katakan senjata. Iblis itu memakai uang. Jadi tidak ada yang salah dengan uangnya. Jelas sampai di sini. Ingat, uang itu dibutuhkan untuk menjalani hidup memang. Setuju? Ke toilet aja juga butuh uang. Betul nggak saudara? Jangankan makan. Ke toilet aja, ke toilet umum aja kita butuh uang memang. Tetapi yang saudara perlu pahami bahwa iblis itu justru memakai uang sebagai senjata untuk memerintah dan mengendalikan hidup kita. Saudara setuju nggak itu? Selama ini gereja selalu mewaspadai tentang bahaya percabulan. Tapi gereja lupa dan lengah terhadap bahaya cinta uang. Kita waspada banget, kita pasang kuda-kuda tiap hari sama godaan percabulan. Wah ini godaan lagi Pak, wah ini godaan lagi. Tapi sadarkah saudara bahwa godaan cinta uang seringkali kita lengah. Dan akibatnya tanpa sadar kita termakan oleh strategi iblis. Kita masih terhibur dan menghibur diri dengan bilang begini, Pak saya kan masih kebaktian Pak. Tapi masalahnya di hadapan Tuhan bukan cuma cukup datang kebaktian. Yang Tuhan lihat hatimu itu cinta siapa. Saudara paham cuma di sini? Nah itu sebabnya sementara saya merenungkan hal ini saya jadi ingat ayat ini saudara. Bahwa ternyata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Tak seorang pun, apa saudara? Dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita mungkin bisa kerja sambilan ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita bisa punya dua pekerjaan sekaligus. Bagi waktu Pak. Asal nggak ganggu satu sama lain kan nggak apa-apa. Tapi ternyata dalam urusan ini Tuhan tidak bisa kompromi. Alkitab bilang tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci apa saudara? Yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat apa saudara? Mengabdi kepada Allah. Kalau dalam bahasa saya begini. Dan pada saat yang sama kepada Mamon. Jadi kita tidak mungkin pada saat yang bersamaan mengabdi kepada dua tuan. Kepada Yesus dan kepada Mamon. Nggak bisa. Nah itu sebabnya di dalam terjemahan lama, Alkitab dalam terjemahan lama diterjemahkan dengan lebih jelas lagi. Tiadalah dapat kamu bertuhankan Allah bersama-sama dengan Mamon. Jadi ada kabar buruk buat saudara, ternyata Tuhan itu anti poligami. Tuhan bilang pilih aku atau dia. Dianya Mamon saudara masalahnya. Tuhan bilang kalau kamu lebih cinta dia, kamu putus sama aku kata Tuhan. Tapi kalau pilih aku, kamu harus putus sama yang namanya Mamon, kata Tuhan. Nah kita harus memilih. Nah banyak orang percaya tidak siap memilih masalahnya. Itu sebabnya Kristen kita adalah Kristen yang suam. Betul nggak Bapak Ibu? Kristen kita Kristen yang nanggung. Kristen kita adalah Kristen yang cuma mingguan, tapi tidak punya kualitas kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya suka atau tidak, saudara perlu dengar kebenaran ini. Bahwa ternyata seringkali yang membuat kita tidak suka dengar kebenaran yang disampaikan perihal keuangan. Jangan-jangan karena saudara cinta uang. Orang-orang yang cinta uang kalau dengar khotbah memberi itu pasti terganggu dan terusik. Sebentar lagi ada manifestasi jangan-jangan. Karena ternyata seringkali apa yang terjadi. Begitu kebenaran memberi, cinta uang akan langsung bereaksi. Tapi saya lihat di sini semua cinta Tuhan. Dan saya lepaskan kata-kata iman ini. Semua cinta Tuhan. Amin saudara. Nah sekarang, mengapa
Tuhan memaksa kita untuk membereskan keuangan kita dalam rangka memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Di kebaktian ini saya mau bagi dua saja. Nanti di kebaktian kedua saya mau mengajar tentang kaya versi Tuhan. Kaya versi Tuhan itu seperti apa sih? Nanti saya akan jelaskan ayatnya. Nanti di kebaktian sore judulnya horor sedikit. Judulnya adalah koruptor kerajaan Allah. Nanti saudara perlu belajar itu, oke? Tapi di kebaktian kedua ini saya mau jelaskan dua saja. Tentang mengapa Tuhan sangat serius untuk kita membereskan keuangan demi membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah ini. Ternyata Tuhan memerintahkan untuk menyerahkan uang kita kepadanya demi menegakkan ketuhanannya atas kehidupan kita. Saya ulang. Boleh baca sama-sama supaya lebih ngerema begitu? Betul? Karena apa yang diucapkan itu biasanya lebih teringat. Siap? 1, 2, 3. Tuhan memerintahkan untuk menyerahkan uang kita kepadanya demi menegakkan ketuhanannya atas hidup kita. Sekali lagi dengan suara lebih keras, ini kayaknya suara lemes-lemes. Kalau semangat harusnya suaranya lebih lantang lagi. Oke, siap? 1, 2, 3. Tuhan jadi saudara mau tahu nggak? Gimana dia ngetes kita? Dia sudah jadi Tuhan belum atas hidup kita? Dengan dia memberikan perintah untuk kita memberi, kita lakukan atau tidak? Tuhan tidak mengukur bahwa dia sudah jadi Tuhan dalam hidup seseorang, cuman orang itu cuma datang kebaktian. Saudara pikir Tuhan senang kalau saudara cuma datang kebaktian dan saudara bilang gini, Yesus itu Tuhan buat hidup saya Pak, maafkan saya. Ujian ketuhanan Yesus salah satunya adalah ketika memberi perintah untuk kita memberi. Kalau saudara benar-benar menganggap dia adalah Tuhan, suka atau tidak, maka saudara akan taat. Saya heran ada banyak orang yang berkata begini, Pak, kenapa saya harus kembalikan perpuluhan? Yang kerja saya, keringat saya. Seperti Tuhan itu preman ya Pak. Minta jatah tiap bulan. Ada banyak orang berkata seperti itu loh saudara. Dia lupa bahwa ternyata kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan itu bukan karena IQ-mu, bukan karena hebatmu, tapi karena Tuhan. Kalau saudara berkata, Pak saya ini pintar, itu sebabnya saya kaya. Saya akan tunjukkan kepada saudara orang yang lebih pintar dari saudara tapi tetap miskin. Saudara bilang begini kepada saya, Pak, tapi saya kan rajin, saya kerja keras. Saya akan tunjukkan kepada saudara orang yang lebih bekerja keras dari kita, tapi tetap gagal. Pada dasarnya dan pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hari ini, sudahkah Yesus menjadi Tuhan? Saya tidak tanya apa agamamu, saya mau tanya siapa sesungguhnya Tuhanmu. Saya ulang, saya tidak menanyakan apa agama saudara, karena itu udah jelas. Kehadiranmu menunjukkan apa yang menjadi agamamu. Tapi izinkan saya bertanya untuk saudara jawab dengan jujur dan tolong jangan keras-keras, nanti bikin malu soalnya. Siapa yang selama ini menjadi Tuhan atas hidup kita? Lihat ini saudara. Saudara sadar bahwa tidak ada yang salah dengan uangnya. Karena setan itu pakai uang sebagai senjata. Oke ya, jadi jangan ada yang bilang, wah naif. Enggak. Uangnya enggak salah. Uang itu dipakai sebagai senjata masalahnya. Kita yang harus waspada. Nah itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa uang itu hamba yang baik tetapi Tuhan yang kejam. Betul enggak saudara? Uang itu hamba yang baik. Itu kalau kita peralat, uang bisa nolong banyak orang, betul nggak? Kalau kita peralat uang bisa menyelamatkan banyak orang, betul nggak saudara? Tapi kalau uang dijadikan Tuhan, habis saudara dan saya. Karena ternyata uang itu nggak boleh naik pangkat. Masalahnya uang itu sangat ingin naik pangkat terus dalam hidupmu. Betul nggak saudara? Dia bilang, Pak,
kapan naik pangkatnya? Udah lama nih katanya. Nah saya mau bilang, tolong keadaan apapun, situasi apapun, jangan pernah naikkan pangkat uang dalam hidupmu dari hamba jadi tuan. Begitu dia jadi tuan, dia mulai atur hidupmu. Dia mulai ganggu damai sejahteramu. Dia mulai ganggu kehidupanmu. Itu sebabnya pertanyaan saya adalah ini. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin sederhana tapi tolong direnungkan baik-baik. Jawabannya adalah ini. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas dompet kita? Karena banyak orang bilang gini, Pak Yesus itu sudah Tuhan Pak Yesus itu sudah jadi Tuhan dalam hidup saya. Kecuali dompet saya. Kan dompet itu terpisah dari hidup saya Pak katanya. Saya mau katakan kepada saudara. Bahwa sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas dompet kita? Nah saya tidak tahu di sini seperti apa. Tapi di beberapa tempat gereja-gereja karismatik. Biasanya saya menemukan ini. Saudara pernah sebelum memberikan persembahan ada hamba Tuhan yang bilang gini, oke, tolong jangan pegang dompetmu. Jangan lakukan apa-apa dulu. Kita mau doa sebentar dulu. Tanya sama Tuhan, berapa persembahan yang kita mau serahkan sama Tuhan. Jujur saudara, waktu saya dengar itu saya terganggu. Apa yang membuat saya terganggu? Yang membuat saya terganggu adalah gini. Emang kalau Tuhan ngomong terus kamu siap? Saudara bisa ikuti saya? Kita kan bilang, kita kan seringkali sok rohani banget gitu tuh ya. Aduh kelihatannya kita mau tunjukkan bahwa kita ini sangat rohani. Kita bilang Tuhan, berapa persembahan? Berapa persembahan yang kau ingin aku serahkan? Terus Tuhan bilang 1 juta. Apa Tuhan? 10.000. Gitu kan. Kayaknya ini setan. Setan king dalam nama Yesus. Itu sebabnya saya mau bilang begini. Tidak ada yang salah dengan doanya. Tapi jangan cuma lip service-nya. Kadang kita gak siap kok. Emang benar siap kalau Tuhan ngomong sejumlah bilangan dan saudara taat? Makanya saya bilang, udah deh gak usah tanya-tanya. Udah kasih aja. Daripada tanya gak dilakuin. Saya pernah mengalaminya loh saudara. Satu kali saya berada di Sydney, Australia. Saya tinggal di sana 3 bulan. Dan biasanya di weekend itu saya hadir di gereja Hillsong. Kebaktian Sabtu sore. Saudara perlu paham saat itu uang saya ngepas banget. Itu berapa tahun lalu sebelum saya menikah. Setelah saya ikut kebaktian dan kebaktian firman Tuhan selesai dan waktunya persembahan. Diedarkan. Jelas Roh Kudus bilang, kasihin apa yang ada di dompetmu. Waduh saya bilang Tuhan Yesus, ini kayaknya bukan Tuhan ini. Ini pasti suara setan ini. Kenapa? Saudara perlu tahu bahwa uang yang ada di dompet saya gak banyak. Gak banyak percayalah. Dan uang itu adalah uang saya yang saya harus gunakan untuk menggunakan MRT pulang dari Hillsong ke tempat saya tinggal. Itu uang itu ngepas zaman itu aja. Berarti konsekuensinya kalau saya beri semuanya, saya harus jalan kaki. Langsung saya bereaksi, kalkulator saya mulai jalan. Tapi dorongan itu kuat. Saya cemplungin. Dengan susah hati, sedih hati, sukacita. Memang berat. Saya serahkan dengan sebuah kesiapan saya harus jalan kaki. Di malam hari. Dan saya mau bersaksi kepada saudara. Setelah kebaktian usai, saya menuju ke pintu keluar. Saya terkejut karena di situ saya ketemu dengan seorang yang baru saya kenal 2 minggu lalu. Dan orang itu pasti saudara tahu. Dia adalah Bapak Pendeta Yohanes Kristianus. Atau Jojo. 2 minggu lalu kami baru ketemu di gereja Indonesia acara Mardi Gras. Doa buat Mardi Gras saat itu. Jadi kita berkenalan. Dan kebetulan 2 minggu kemudian di peristiwa itu dia bilang gini, hey kok kamu ada di sini?
Saya bilang, iya ikut kebaktian. Terus dia bilang gini, mau pulang kemana? Dengan malu hati saya bilang, saya sebutin namanya. Oh, puji Tuhan. Satu arah dengan saya. Satu arah. Dan dia bilang gini, mau ikut? Saya tidak perlu menunggu tawaran kedua dan ketiga, keempat. Saya langsung iyakan, saudara. Hari itu saya belajar. Di saat Tuhan menguji ketaatan kita, Dia pasti akan menyediakan semua kebutuhan kita. Percayalah saudara, yang Tuhan inginkan itu bukan uangmu. Yang Tuhan inginkan itu hatimu. Masih ingat ketika Tuhan menguji Abraham? Kenapa sampai Ishak itu diminta? Karena hati Abraham sudah condong sama anak ini. Betul gak saudara? Hati Abraham udah condong sama anak ini. Itu sebabnya Tuhan uji dia. Dan saya mau bilang sama saudara, ketika Abraham rela serahkan, Tuhan kembalikan saudara. Karena yang Tuhan inginkan bukan nyawa daripada Ishak. Saudara paham sampai di sini? Yang Tuhan inginkan adalah dia ingin memutuskan ikatan yang sangat kuat dalam diri Abraham dengan anaknya. Saya mau bilang begini, Tuhan itu akan minta sesuatu yang telah menguasai hatimu. Demi bisa membebaskan ikatan itu, sehingga Yesus tetap jadi Tuhan atas hidupmu masalahnya. Ada satu peristiwa dalam Alkitab yang akan membuat saudara harus berpikir serius. Kisahnya adalah ini. Masih ingat? Matius pasal 19 ayat 16 dan ayat 20 dan sampai ayat 23. Satu kali ada seorang anak muda yang kaya datang pada Yesus. Masih ingat peristiwa itu saudara? Yuk kita baca sebentar. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti orang ini pingin benar, ingin selamat. Betul gak saudara? Ingin bertumbuh. Lalu apa yang terjadi? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perhatikan ayat ini. Terus, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ini orang sombong loh saudara. Yesus bilang, udah turuti perintah Tuhan? Bilang, udah semua. Apa? Bahkan tantang, apalagi? Sudah semua. Tapi coba saudara baca selanjutnya. Apalagi yang masih kurang? Ini nantang loh saudara. Apalagi yang masih kurang? Saudara berani datang sama Tuhan bilang, apalagi yang masih kurang? Kata Tuhan, kurangnya masih banyak. Betul saudara. Tapi perhatikan ayat ini selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau, apa saudara? Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Terus saudara? Terus apa saudara? Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Perhatikan kata itu. Harta di surga. Jadi Yesus lagi ngajar tentang investasi di kerajaan surga. Tapi karena ini cinta duit. Orang cinta duit itu selalu berfokus pada kekinian. Dia gagal mempersiapkan kekekalan masalahnya. Lihat ayat ini selanjutnya. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi ini orang kaya saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mau tahu enggak kenapa buat orang kaya itu sukar? Karena semakin kaya, maka semakin banyak yang diberi. Sekarang pertanyaan saya, emang Tuhan serakah gitu? Enggak. Tuhan ingin supaya saudara menyerahkan seluruh kekayaanmu untuk menjadi miliknya. Dan saudara mulai hidup sebagai pengelolanya. Saudara bisa paham sampai di sini?
Tidak ada yang salah dengan memiliki segala sesuatu. Selama engkau sadar bahwa semua itu sebetulnya milik Tuhan dan saya hanya pengelolanya. Perhatikan ayat ini. Ternyata bisa orang menuruti perintah Tuhan tapi tetap cinta uang. Saya ulang. Ternyata mungkin Bapak Ibu, kita ini bisa sepertinya orang taat, orang baik. Tapi ternyata sebetulnya kita penyembah mamon. Itu sebabnya Tuhan menguji. Ingat saudara, di poin pertama ini tadi apa? Tuhan memerintahkan untuk menyerahkan uang kita kepadanya demi menegakkan ketuhanannya atas kehidupan kita. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Mengapa ini penting saya suarakan? Karena bagaimana cara iblis membuat orang percaya tidak peduli dan mengorbankan panggilan Tuhan atas hidupnya? Saudara pernah sadar? Iblis pakai uang untuk membuat orang gak peduli lagi akan panggilan Tuhan atas hidupnya. Betul gak saudara? Iblis pakai uang sehingga membuat orang percaya gak punya waktu lagi melayani Tuhan. Iblis pakai uang untuk membuat akhirnya orang percaya terikat dengan pekerjaannya. Sampai tidak pernah lagi berpikir tentang apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidupnya. Dengar kata-kata saya, kita selalu punya waktu untuk uang. Tapi kita punya sedikit waktu untuk Tuhan. Kalau untuk cari uang, semangatnya minta ampun. Tidak peduli secapek apapun, kita rela. Demi uang, kita rela bangun pagi-pagi. Tapi demi Tuhan, kita sangat tidak rela bangun pagi. Pertanyaan saya, siapa yang menguasai dan memiliki hatimu? Tuhan tidak puas dengan status agamamu. Karena yang Tuhan inginkan adalah hatimu. Amin saudara. Ini penting. Nah selanjutnya coba lihat ini saudara. Seharusnya bukan uang pemegang otoritas terakhir dalam pengambilan keputusan kita. Tetapi Tuhan dan kebenarannya. Saya ulang, lihat gambar ini. Saya berharap ini menjadi sebuah rema buat saudara. Ingat. Seharusnya bukan apa saudara? Bukan uang pemegang otoritas apa saudara? Terakhir dalam pengambilan keputusan kita, tetapi Tuhan dan kebenarannya. Mengapa ini saya penting suarakan? Karena seringkali keputusan akhir kita ditentukan sama uang loh saudara. Bukan sama Tuhan. Kita tahu kerjaan ini enggak benar. Tapi kita bilang gini, tapi kan untung Pak. Kita tahu kehendak Tuhan, tapi seringkali demi uang kita korbankan kehendak Tuhan. Saya setuju kalkulasi keuangan menjadi faktor pertimbangan. Saya setuju. Tapi jangan dijadikan pemegang otoritas terakhir dalam pengambilan keputusan kita. Karena kalau uang dijadikan pemegang otoritas terakhir dalam pengambilan keputusan-keputusan kita. Berarti yang jadi Tuhan atas hidup kita bukan Yesus tetapi uang. Itu yang pertama. Waktu bergerak dengan cepat. Yang pertama tadi. Yang kedua, mengapa Tuhan memaksa kita untuk membereskan keuangan kita? Untuk demi pulihnya hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah ini. Saat memberi, ternyata kita sedang melepaskan kepercayaan atas uang. Dan mulai belajar mempercayai Tuhan. Saya ulang. Saat memberi, kita sedang melepaskan apa saudara? Apa saudara? Kurang dengar. Apa saudara? Saya kurang dengar saudara. Tolong saya. Apa saudara? Kepercayaan kita. Atas apa? Atas uang. Dan mulai belajar mempercayai Tuhan. Saudara sadar enggak? Kenapa orang itu susah memberi? Karena rasa amannya pada uang. Saudara sadar enggak? Kita jujur-jujuran. Waktu saudara melepaskan uang itu. Mau tidak mau. Saudara harus bergantung pada Tuhan yang tidak terlihat. Saya tidak tahu dengan Manado. Tapi banyak orang-orang yang sebelum percaya Tuhan, kita punya pegangan. Ilmu-ilmu hitam maksud saya. Dan waktu kita percaya Tuhan, kita harus dilepaskan dari pegangan itu. Betul gak saudara? Tapi kita lupa melepaskan pegangan kita sama uang.
Kalau pegangan sama roh-roh jahat Pak, wah sama jimat-jimat kita lepas. Tapi kalau suruh lepasin pegangan kita sama uang, wah kita pikir bisa 1000 kali, bisa 2000 kali, bisa butuh 3-4 bulan untuk bergumul sebelum memutuskannya. Karena tanpa sadar ternyata kita lebih mempercayai uang daripada Tuhan. Nah, apa yang menjadi kebenaran firman untuk menjadi solusi ini? Coba lihat ini saudara. Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, janganlah kamu, apa saudara? Janganlah kamu, apa saudara? Menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terus karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan. Ternyata solusi kita bisa keluar dari jebakan cinta uang adalah selalu mengingatkan diri kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan. Saya ingin saudara belajar dari anak saya. Namanya Samuel Morris, sekarang umurnya 15 tahun. Tapi saya masih ingat ketika dia masih kecil, ketika berusia 5 tahunan waktu itu. Pas kebetulan dia sedang berulang tahun. Dan hari itu kami pelayanan di kota Semarang. Sebagai papa dan mamanya kami kasih kesempatan untuk anak kami yang memilih kado kesukaannya. Tentu dikasih batasan budgetnya. Pokoknya dananya ada segini, kamu boleh milih apa aja yang kamu suka. Dan saya masih ingat, begitu kami tiba di Semarang langsung pergi ke mall, langsung pergi ke tempat toko mainan. Dan anak yang usia berumur 5 tahun itu dengan PD-nya dia masuk ke toko itu. Dan sebagai informasi umur 5 tahun sudah punya dompet saudara. Dan kalau Bapak Ibu penasaran berapa isi dompetnya cuma 5.000 atau 10.000. Tapi apa yang saya belajar dari anak yang satu ini, umur 5 tahun cuma dengan dompet berisi 10.000 atau 5.000 dia masuk dengan PD-nya. Terus dia mulai lihat-lihat barang mainan apa yang akan dipilih dan dibelinya. Saya bilang gini, berani banget anak ini. Uang cuma 10.000 berani milih-milih seperti itu. Tapi apa yang saya pelajari, dia sadar yang penting adalah bukan jumlah uang yang ada di dompetnya, tapi jumlah uang yang ada di dompet mamanya. Seandainya kita punya iman seperti anak kecil. Hidupmu tidak tergantung pada jumlah uang yang sedang ada di rekeningmu. Hidupmu tergantung pada kesetiaan dan kehadiran Tuhan atas hidupmu. Tuhan ingin nyatakan kepada saudara bahwa bukan jumlah yang membuat saudara bisa tetap hidup. Tapi kesetiaan Tuhan yang membuat saudara bisa melewati situasi apapun dalam hidup ini. Saya mau tutup dengan ini. Mengapa seorang yang mengalami lawatan dan realita Tuhan sikapnya terhadap uang menjadi berubah? Saudara masih ingat? Kalau ada orang yang paling cinta duit, menurut saya dia adalah Sakeus. Mengapa? Karena Sakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Pemungut cukai saja sudah cinta duit. Kalau sampai kepalanya berarti dengan katanya dia sangat cinta duit. Tapi yang aneh begitu dia berjumpa dengan Yesus, perhatikan kalimat saya. Begitu dia berjumpa dengan Yesus, sikapnya terhadap uang totally different, berubah total. Dari orang yang paling cinta duit, yang selalu peras orang untuk kumpulkan kekayaan. Begitu dia dapat lawatan Tuhan. Dia langsung sikapnya berubah. Enggak diminta sama Tuhan. Belum sempat diminta sama Yesus. Dia udah bilang begini. Tuhan, setengah dari hartaku aku akan persembahkan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku rugikan dan pernah aku peras, aku akan ganti. Enggak, aku akan ganti berapa saudara? 4 kali lipat. Waktu saya baca ini, saya enggak tahu saudara lihat itu tidak. Waktu saya baca ini saya langsung pakai kalkulator. Gila,
Selama ini dia mengumpulkan kekayaannya dari peras orang. Berarti dengan kata lain, ini habis-habisan saudara. Tapi buat Sakeus, lebih baik habis-habisan dalam uang. Tapi dia tetap memiliki Yesus dalam hidupnya. Kalau saudara sedang dikuasai cinta uang, jangan takut. Alami hadirat Tuhan. Karena ketika engkau mengalami hadirat Tuhan, engkau akan merasakan rasa aman yang asli. Uang memberi rasa aman yang palsu. Tetapi hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, itu memberi rasa aman yang pasti. Saya tutup dengan slide ini lalu saya selesai. Sikap seseorang atas uang ternyata menjadi parameter bagi karakter, kualitas iman, dan kerohaniannya. Kalau saudara mau tahu karakter seseorang, lihat cara dia mengelola uang. Saya ulang, kalau saudara mau tahu kualitas karakter seseorang, lihat perhatikan cara dia kelola uang. Kalau saudara mau tahu kualitas iman seseorang, lihat dari caranya mengelola uang. Kalau saudara mau tahu kerohanian seseorang, dengar baik-baik, lihat caranya mengelola uang. Saya heran kalau saudara bilang gini, Pak, saya alami hadirat Tuhan tiap hari. Sementara saudara masih tetap cinta uang. Saya agak bingung, saya agak curiga, itu hadirat siapa? Karena hadirat Yesus akan membuat kita mampu menjadikan uang bukan sebagai tuan, tetapi menjadikannya sebagai hamba. Yuk, mari kita rame-rame kita sepakat pagi ini untuk menurunkan pangkat dari uang yang jadi tuan kembali jadi hamba buat kita. Selamat menaklukkan uang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Oh, ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Dengan pengertian kau katakan, ku buka hati
Firman-Mu sudah diberitakan. Dan aku percaya bahwa Roh Kudus sudah bekerja. Menyadarkan kami, selubung-selubung yang selama ini telah menjadi penghalang untuk mata kami memandang Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Biar itu dicabut, diangkat dalam nama Yesus. Kami jadi sadar bahwa rasa aman kami bukanlah uang. Tapi rasa aman kami adalah pada Tuhan yang berjanji sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Berteriakan firman-Mu. Bagi pujian-Mu, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati saudara.